Halo semua, Yana Noval di sini dan kali ini Yanda akan menjelaskan gimana sih caranya kita membuat sabun yang mudah, praktis, dan bisa kita buat di rumah. Sebelum kita membuat sabun, tentu saja hal yang pertama harus kita lakukan yaitu kita harus mempersiapkan alat dan bahannya. Nah, untuk alatnya sendiri, kita mempunyai mixer, whisker, sendok, gloves, wadah berbentuk persegi panjang untuk memasukkan sabun, wadah berbentuk gelas untuk mencampurkan NaOH dengan air, wadah yang cukup besar untuk mencampurkan NaOH dan juga minyak. Nah, untuk bahan-bahannya, kita menggunakan air disilasi sebanyak 250 ml, lalu minyak zaitun atau olive oil sebanyak 450 gram, palm oil atau minyak kelapa sawit sebanyak 450 gram, NaOH sebanyak 122 gram, essence, dan juga flower petal. Setelah alat dan bahan sudah siap, maka kita harus menggunakan gloves supaya tangan kita aman dari NaOH dan juga bahan-bahan berbahaya lainnya. Nah, tahap yang kedua yaitu masukkan NaOH ke dalam wadah. Setelah dimasukkan ke dalam wadah, kita masukkan air sebanyak 250 ml ke dalam NaOH. Ingat ya, bukan NaOH yang masuk ke dalam air, tapi air yang masuk ke NaOH. Nah, setelah kita masukkan air, jangan lupa aduk secara perlahan dan juga perhatikan jarak antara mata kita dengan NaOH tersebut. Karena ditakutkan nanti uap dari NaOH-nya bisa menyebabkan mata kalian perih. Dan nanti setelah diaduk, NaOH tersebut akan memiliki suhu yang sangat tinggi. Ya, jadi setelah itu kita diamkan, dinginkan NaOH tersebut di tempat yang terbuka. Nah, sambil nunggu NaOH-nya dingin, kita campurkan palm oil dan juga olive oil atau minyak goreng, minyak kelapa dan juga minyak zaitun ke dalam wadah. Seperti ini dimasukkan secara perlahan. Setelah NaOH-nya dingin, baru kita masukkan larutan NaOH tersebut ke dalam campuran palm oil dan juga olive oil. NaOH-nya jangan lupa dimasukkan secara perlahan agar tidak menyebar kemana-mana. Nah, setelah dicampurkan dengan NaOH, maka larutan campuran antara NaOH, palm oil, dan juga olive oil kita aduk secara perlahan juga menggunakan sendok dan juga selanjutnya menggunakan whisker dengan cara diputar, bukan dikocok ya, supaya tidak kemana-mana. Selanjutnya, untuk mempercepat proses pengentalan dari larutan sabun tersebut, di sini kita menggunakan mixer. Nah, buat teman-teman yang nggak punya mixer di rumah, jangan khawatir, kalian masih bisa menggunakan whisker yang sudah kita sediakan dengan cara mengaduk larutan sabun tersebut secara perlahan. Setelah kita aduk menggunakan mixer dan juga whisker, maka larutan yang asalnya cair nanti akan berubah bentuk menjadi kental seperti ini. Nah, setelah larutan sabun atau kita bisa sebut saja sabun, setelah sabun ini kental, maka kita bisa tambahkan essence untuk menambahkan aroma yang bisa membuat sabun ini wangi. Nah, setelah itu aduk secara merata. Setelah kita mencampurkan essence dengan adonan sabun, maka kita masukkan adonan sabun tersebut ke dalam wadah. Jadi di sini kebetulan kita menggunakan wadah yang berbentuk persegi panjang, maka masukkan saja adonannya dan secara perlahan ya, supaya nanti nggak kemana-mana. Nah, setelah kita masukkan, maka kita ratakan kembali adonan sabun tersebut dengan menggunakan sendok. Supaya apa? Supaya nanti ketika sabunnya sudah keras, sudah mengeras, maka sabun tersebut tidak gampang rapuh ya, jadi nggak ada bubble, nggak ada bolong-bolong. Setelah kita ratakan, selanjutnya kita bentuk sabun tersebut dengan menggunakan sendok. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan apa aja, tapi di sini kita pakai sendok supaya lebih praktis dan juga lebih gampang. Setelah kita bentuk sabun tersebut dengan menggunakan sendok, maka langkah selanjutnya yaitu kita tambahkan flower petal atau di sini kita menggunakan lavender untuk menambah keestetikan dan juga untuk menambah aroma sabun supaya lebih wangi. Nah, kurang lebih hasil akhirnya akan seperti ini. Lumayan kan ya untuk ukuran homemade sabun? Nah, selanjutnya kita tutup sabun tersebut selama kurang lebih 3-6 minggu sebelum bisa kita gunakan. Nah, teman-teman, sebenarnya setelah 1 minggu, sabun tersebut sudah mulai mengeras dan sudah bisa kita keluarkan dari wadahnya untuk kita potong. Tapi teman-teman harus ingat bahwa sabun ini masih belum bisa kita gunakan karena masih harus nunggu waktu 2-5 minggu. Seperti yang teman-teman lihat juga di sebelah kanan itu ada sabun berbentuk gloves. Jadi itu last option aja ketika kalian memang tidak punya wadah lain selain gloves di rumah. Nah, setelah sabunnya dikeluarkan dari wadah, maka langkah selanjutnya
yaitu memotong sabun tersebut dengan menggunakan pisau secara hati-hati. Karena kalau nggak hati-hati nanti malah sabunnya yang patah atau mungkin tangan kita yang terkena pisau tersebut. Oke, itu dia teman-teman gimana caranya kita membuat sabun yang gampang, praktis, dan juga bisa kita buat di rumah sendiri. Noval juga yakin untuk alat-alat dan bahan-bahannya kalian bisa menemukannya dengan mudah di luar sana. Jadi tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak membuat sabun di rumah kalian sendiri. Sekian, Yanda pamit undur diri. Bye-bye.